Shalom. Shalom. Selamat malam. Jumpa lagi di acara Sapaan Rohani BPN. Pada malam hari ini saya boleh bersuka cita, boleh bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada. Saya bersyukur ya kita dengan acara online seperti ini, baik dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh Indonesia sampai luar negeri, kita boleh bersatu hati bersama-sama berdoa, merasakan kasih Tuhan pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, pada malam hari ini terutama saya mau mengucapkan terima kasih untuk sumbangan-sumbangan yang sudah diberikan kepada BPN untuk membantu pelayanan BPN. Seperti yang sudah disebutkan pada acara-acara sebelumnya, dana yang dikumpulkan oleh BPN ini nantinya akan digunakan untuk membantu teman-teman kita yang ada di BPN untuk boleh dikirimkan ke daerah-daerah, memberkati teman-teman kita yang di sana, yang di tempat-tempat yang terpencil yang mungkin dana juga kurang. Jadi sekali lagi saya memohon bantuan dari Bapak Ibu, jika Bapak Ibu rindu untuk memberkati lebih lagi bersama dengan BPN, teman-teman kita boleh juga diberkati di luar sana. Mari, nomor rekening sudah ada di bawah, silakan mentransferkan sesuai kerelaan hati, dan saya percaya berapapun yang diberikan itu akan menjadi berkat bagi teman-teman kita. Amin. Mari pada malam hari ini kita sama-sama kembali mau merasakan kasih Tuhan. Kita mau tenangkan hati, cari posisi tempat duduk yang enak, mau berdiri boleh. Kita mau tenangkan seluruh pikiran hati kita. Kita tahu mungkin sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini kita merasakan begitu banyak permasalahan. Namun pada malam hari ini mari saya mengundang Bapak Ibu untuk meletakkan semuanya di hadapan kaki salib Yesus. Dan kita mau melepaskan semuanya. Kita mau mengundang Roh Kudus untuk kembali masuk, membasuh kita, melawat kita pada malam hari ini. Mari kita buka renungan pada malam hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu, ya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Tuhan kami yang berkuasa, Tuhan kami yang berdaulat, dan Tuhan kami yang memegang seluruh kehidupan kami. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki Tuhan seperti Engkau. Betapa kami bersyukur kami boleh memiliki seorang Tuhan yang boleh kami panggil sahabat kami, yang boleh kami panggil sebagai kekasih hati kami, yang begitu mengasihi kami tiada batasnya. Tuhan, mungkin kami lelah, mungkin kami memiliki banyak permasalahan di dalam hidup kami, mungkin kami kebingungan dengan kondisi kami saat ini. Namun kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kecemasan kami, pikiran kami, kekhawatiran kami, rancangan kami, semua pergumulan kami, pekerjaan, keluarga, pelayanan, semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau telah memampukan kami, Kau telah melingkupi kami dengan kasih-Mu. Dan yang Kau rindukan hanya kami boleh duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu, sambil terus memuji dan menyembah-Mu. Biar apapun yang kami hadapi Tuhan, hati kami boleh terus menyembah-Mu. Biar apapun yang kami hadapi, kami boleh terus memandang wajah-Mu saja. Dan kami tahu Engkau selalu menolong kami Tuhan. Kami tahu Engkau selalu tidak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Dan biarlah lagu ini kami angkat kepadamu Tuhan, sebagai nyanyian hati kami. Ini kerinduan kami. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi.
selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu, dengan iman kami kita nyanyikan. Berganti kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Kami percaya Engkau yang selalu ada bagi kami. yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Engkau melindungiku. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Tuhan Selalu menolongku, Dengan iman, dengan hati yang terbuka. selalu menjagaku. Rindukan hadirat Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku tahu Engkau menolongku. Tuhan Selalu menolongku, Amin Tuhan. selalu menjagaku. sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ku tahu Engkau menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
banyak, lebih dari yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, rencana-Mu indah Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Betapa kami mengingat Tuhan setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Betapa kami mengingat setiap pertolongan-Mu bagi kami yang tidak pernah sekalipun terlambat Tuhan. Betapa kami mengingat Tuhan kasih-Mu begitu besar bagi kami hingga Engkau rela mati di kayu salib bagi kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang begitu baik. Tidak ada alasan bagi kami untuk khawatir Tuhan. Sebab kami tahu Engkau menjawab doa-doa kami dengan waktu-Mu, dengan cara-Mu Tuhan. Yang kami perlu adalah kami terus bersyukur, kami terus percaya bagi padamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Tuhan. Terima kasih. Biar hati kami menyembah-Mu Tuhan. Biar hati kami menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang kuasa selamanya. Kami percaya kuasa-Mu nyata di dalam hati kami, di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami begitu merasakan kasih-Mu, kami begitu merasakan kuasa-Mu, kami begitu merasakan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Biar kami boleh duduk diam saat ini Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu yang boleh Kau sampaikan melalui anak-Mu, Ibu Maria Jumena. Biar apapun yang keluar dari mulutnya Tuhan, boleh berasal hanya dari-Mu saja. Biar Kau boleh menyampaikan kata-kata-Mu, kerinduan-Mu kepada Ibu Maria Tuhan. Dan boleh disampaikan kepada kami, hati-hati yang merindukan jamahan-Mu Tuhan. Ini kami anak-Mu Tuhan, siap mendengarkan, siap untuk menerima firman-Mu, siap untuk Kau ubahkan, untuk hidup sesuai firman-Mu. Sebab segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam pewartaan online hari ini. Adapun tema yang akan saya angkat adalah berbicara mengenai kecemasan Bunda Maria. Kita tahu bahwa Bunda Maria adalah wanita yang sungguh luar biasa. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, satu-satunya wanita yang dipilih Allah untuk melahirkan putranya yang tunggal, yaitu Bunda Maria. Tentunya dia bukan seorang manusia yang biasa. Dia adalah seorang wanita yang sungguh istimewa, sehingga Allah memilih dia untuk melahirkan putranya yang tunggal. Sejak dikunjungi oleh malaikat Gabriel, dan Maria menerima kabar sukacita itu di dalam kehidupannya, Maria melakukan perjalanannya bersama dengan Yesus.
Tentunya tidak mudah bagi seorang Maria yang saat itu masih berusia remaja dewasa, ya, sekitar 17 tahun, yang harus menerima kehadiran Allah di dalam rahimnya dan dia hamil tanpa seorang suami. Walaupun saat itu kita tahu bahwa Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Proses lewat proses Maria alami, tapi dia terus berjalan dengan iman dan teguh di dalam melakukan karya Allah di dalam hidupnya. Kalimat yang diucapkan oleh Bunda Maria ketika dia dikunjungi malaikat Gabriel adalah, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bukan sesuatu yang secara gamblang diucapkan begitu saja, tapi Maria mengerti segala konsekuensi yang dia harus terima di dalam hidupnya. Dan dengan setia, dia sungguh-sungguh komit dengan perkataannya itu dan sungguh-sungguh menyerahkan kehidupannya kepada Allah dan mau melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Kita tahu bahwa bagi seorang ibu di dalam membesarkan anaknya, banyak sekali hal yang membuat khawatir, cemas, dan takut. Demikian hal itu pun dialami oleh Bunda Maria di dalam membesarkan Yesus. Ada satu peristiwa di dalam kehidupannya bersama dengan Yesus. Maria mengalami kecemasan. Kita lihat peristiwa apa itu di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Yaitu Yesus pada umur 12 tahun hilang di dalam bait Allah. Saya akan membacakan kisah ini bagi Anda semua. Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Cerita ini mau mengisahkan Maria dan Yusuf sebagai orang yang berkebangsaan Yahudi punya tradisi. Setiap hari raya Paskah, mereka harus mengunjungi bait Allah yang ada di Yerusalem. Maria dan Yusuf melakukan hal itu dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Pada saat itu, ketika mereka sudah selesai, mereka mau melakukan perjalanan pulang ke Nazaret. Ternyata Yesus tidak ikut bersama dengan mereka. Namun Maria dan Yusuf tidak menyadari itu pada awalnya. Dipikirnya Yesus ada bersama mereka dalam perjalanan pulang ke Nazaret. Namun setelah dalam melakukan perjalanan sehari lamanya,
Mereka mencari-cari Yesus dan mereka tidak menemukan dia. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem, ke bait Allah untuk mencari Yesus. Setelah pada hari ketiga mereka tiba kembali ke Yerusalem di dalam bait Allah, mereka melihat Yesus sedang duduk di antara kaum alim ulama dan sedang bertanya jawab dengan mereka. Pada saat itu sebagai seorang ibu, Maria sungguh cemas melihat Yesus. Dan saat itu dengan spontan dia mengatakan kepada Yesus, "Mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Kalimat ini mau menunjukkan bahwa saat itu Bunda Maria serius, sedang cemas sekali dan takut karena mengira Yesus hilang. Sehingga kalimat ini sebenarnya dikeluarkan oleh Bunda Maria karena dia kesel. Ya, dia kesel dan dia memarahi secara tidak langsung, memarahi Yesus. "Kok kamu tega berbuat seperti ini? Kamu nggak tahu kalau saya dengan papamu ini cemas sekali, cari kamu keliling udah 3 hari," gitu kan ya. Nah, namun kita lihat jawaban Yesus kepada Bunda Maria. "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Kalau kita lihat jawaban ini dari seorang anak kepada ibunya yang sedang cemas mencari dia, jawaban ini agak kurang sopan. Tapi saya tidak mengajak Anda untuk melihat ke sisi itu. Saya mengajak Anda untuk melihat apa makna di balik pernyataan Yesus. Yesus mau menyatakan kepada ibunya, "Bukankah kamu tahu saya ini siapa? Tidak usah cemas. Kalau kamu sungguh tahu saya ini siapa." Yesus mau menenangkan hati ibunya dengan kembali mengingatkan kepada Bunda Maria akan kealahannya. Sehingga Yesus mau mengatakan, "Ibu, jangan takut. Kalau kamu percaya aku ini Allah dan aku ini adalah anak Allah, yakinlah akan segala sesuatu yang aku lakukan." Ya, sehingga apa yang terjadi? Mendengar itu, Maria diam. Dan Yesus ikut bersama dengan mereka pulang ke Nazaret dan terus ada dalam asuhannya sampai dia dewasa dan menjalankan karya penyelamatan. Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya. Arti menyimpan semua di dalam hatinya artinya Maria sungguh tahu dan kembali yakin bahwa anak yang dititipkan di dalam hidupnya ini adalah anak Allah. Dan hari itu dia pun belajar untuk semakin berserah kepada kehendak Tuhan. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Dan dia percaya semuanya akan baik. Ketika Allah memilih dia menjadi bagian dalam hidup Yesus untuk menjalankan karya penyelamatan, Maria tahu semua itu tidak akan mudah. Sehingga dia menyimpan semua dalam hati, artinya dia berserah kepada Allah dan dia yakin dengan iman untuk terus berjalan bahwa Allah akan menyatakan yang terbaik dalam hidupnya dan hidup seluruh umat manusia. Poin yang kita mau petik dari teladan seorang Maria adalah cemas. Kata cemas ini bukanlah sesuatu yang asing bagi Anda dan saya. Tapi kata cemas ini saya rasa sesuatu yang biasa buat Anda dan saya. Semua umat manusia, kita manusia pernah mengalami cemas dalam hidup kita. Kita pernah mengalami ketakutan, kita pernah mengalami khawatir. Apalagi dengan situasi saat ini. Banyak orang yang mengalami kecemasan di dalam hidupnya. Tapi saya mengajak Anda dan saya, sama-sama mari kita lihat kehidupan Bunda Maria dan kita menteladaninya, mencontohnya di dalam hidup kita. Kalau kita yakin dan percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah Allah yang membawa cinta yang begitu besar di dalam hidup manusia dan mencintai kita dengan cara yang luar biasa,
maka kita pun harus sama, belajar berserah kepada Allah di dalam hidup kita, apapun yang saat ini kita alami. Iman yang muncul di dalam hati Bunda Maria karena dia berserah dan dia percaya kepada Allah. Ya, maka kita pun harus menimbulkan iman itu di dalam hati kita, dan kita berserah dan percaya kepada Allah. Iman tanpa penyerahan, iman tanpa berserah, iman tanpa percaya, iman tanpa berharap tidak akan pernah menjadi iman yang teguh. Maria bisa melakukan itu. Dia bisa terus berjalan bersama dengan Yesus dalam hidupnya, dan dia mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah, dan buahnya bisa kita terima saat ini, yaitu keselamatan, hanya karena dia belajar berserah, dia belajar untuk percaya, dan dia berharap Allah menyatakan sesuatu yang terbaik. Dan hari ini saya mengajak Anda pun melakukan itu. Percaya, berserah, dan berharap di dalam kehidupan kita, sehingga kecemasan itu bisa sirna digantikan dengan damai sejahtera, karena ada iman yang teguh di dalam hati Anda dan saya. Menutup khotbah malam hari ini, menutup renungan hari ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian buat Anda. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yakinlah terus dengan iman Anda bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik diberikan di dalam kehidupan kita. Walaupun apa yang kita temui hari ini tidak bisa kita mengerti, namun serahkanlah semua kecemasan, kekhawatiran dalam hidupmu kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Percaya, berserah, dan berharap, dan nantikan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin. Terima kasih pada Bu Maria Jumena untuk firman-Nya yang boleh memberkati kita semua pada malam hari ini. Sampai jumpa di acara Sapaan Rohani PPN berikutnya, tiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 9 malam di channel ini. Mari saat ini kita mau naikkan satu lagu. Dengan sukacita akan kita nyanyikan. Yesusku dahsyat, utaraku kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi serukan. Yesusku dahsyat, utaraku kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.